Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Agama Islam. Video kali ini berjudul Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel Belajar Agama Islam. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Lalu, bagaimana alur perjalanan dakwah di Nusantara? Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu-Buddha. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, proses datangnya Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya hasanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Sanga atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Sanga. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Mahribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat, dekat Sedayu, Surabaya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Cipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilat Dikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Nama-nama asli Wali Songo, Sunan Gresik, bernama asli Maulana Malik Ibrahim.
Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shodiq. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said. Sunan Derajat bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan muballigh menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Perdagangan. 2. Perkawinan. 3. Pendidikan. 4. Hubungan sosial. 5. Kesenian. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Cara yang kedua yaitu perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Cara yang ketiga yaitu pendidikan. Para muballigh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Cara yang keempat yaitu hubungan sosial. Para muballigh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Cara yang kelima yaitu kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara: Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diteruskan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu Kerajaan Kuatalo, dan di Maluku Utara terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Silahkan bagikan video ini agar banyak lagi yang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.